Renungan Hari Kamis 29 Juni 2023, Pekan Biasa ke-12 tahun A, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul, dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1-11. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 6-8, ayat 17-18, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13-19. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memanggil para rasulnya untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi tidak selamanya menyenangkan, tetapi penuh dengan berbagai tantangan, dan mereka harus siap untuk menghadapi semua tantangan itu. 3 bacaan hari ini mengisahkan bagaimana situasi Petrus, Paulus, dan Yesus menekankan kepada Petrus tentang apa yang harus ia perbuat dalam melanjutkan misi perutusannya. Bacaan pertama, Petrus mengalami suasana peran Allah dalam hidupnya. Ia sungguh-sungguh dibebaskan oleh Tuhan, dan ia merasakan bahwa Allah senantiasa hadir dalam seluruh proses hidup, teristimewa dalam tugas perutusannya. Petrus sadari peran Allah dalam tugas pelayanannya. Sekarang aku tahu benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan daku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Petrus merasakan bagaimana Allah mengutus malaikatnya untuk melindungi dia dari tantangan dunia, para penguasa, yakni Herodes, dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dia sungguh-sungguh bergembira. Dia merasakan bahwa kejahatan yang direncanakan manusia terhadap utusannya tidak selamanya akan terjadi karena Tuhan berpihak pada pilihannya. Petrus diutus untuk meneruskan warta Yesus Kristus kepada bangsa lain. Saudara-saudariku terkasih, Paulus menggambarkan satu situasi yang akan dihadapi oleh Timotius. Maka ia menasihatkan kepada Timotius agar Timotius sungguh-sungguh tabah dalam menghadapi tugas perutusan itu. Ia tegas mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang yang merindukannya." Santo Paulus mengungkapkan hal ini karena ia sungguh-sungguh merasakan bagaimana Kristus yang tersalib hadir dan memberikan kekuatan kepadanya di dalam mewujudkan misi perutusan itu. Paulus sungguh menyerahkan seluruh hidup dan karya pelayanannya untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Santo Matius menampilkan Yesus Kristus yang hadir di tengah para rasul dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Siapakah aku?
Petrus tampil dan memberikan jawaban, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Dengan jawaban ini Petrus mendapat pujian dari Yesus, karena dialah orang pertama yang mengetahui siapakah Yesus. Konsekuensi dari jawaban Petrus adalah ia mendapat hadiah dari Yesus untuk menjadi landasan fondasi kekuatan gereja. Ia dipercaya untuk menerima kunci kerajaan surga. Artinya, Petruslah yang dituntut oleh Tuhan untuk membuka kerajaan surga, membawa orang yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Di samping itu, Petrus juga mendapat kuasa dari Yesus, yakni untuk mengikat dan melepaskan. Artinya, tugas untuk menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan gereja seutuhnya, baik di dunia maupun di akhirat, menjadi bagian dari misi perutusan para rasul, Petrus dan teman-temannya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Kita dituntut sebagai anggota gereja untuk belajar memiliki ketekunan, ketabahan seperti kedua rasul ini. Kedua rasul ini telah menjadi misionaris, mewartakan dan meneruskan kabar sukacita Injil ke seluruh dunia. Kita juga dituntut untuk bersama mereka dan dalam semangat mereka kita membangun kerajaan baru. Kerajaan yang penuh dengan sukacita, kerajaan yang penuh dengan suasana damai kasih. Jangan takut, kita yang dipanggil dan diutus akan senantiasa dikuasai oleh Roh Allah, diselamatkan oleh Roh untuk setia dan tetap menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Semoga Santo Petrus dan Paulus Rasul senantiasa mendoakan dan menyemangati kita. Amin.